Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, menutupi aib-aib kita semua, dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam, yang pada kesempatan kali ini kita masih di bab salat berjamaah, dan kita masih di hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma terkait dengan meminta izin wanita untuk salat berjamaah di masjid. Nah, kita masih di hadis ini. Ulun akan bacakan kembali hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, idza sta'dzanat ahadukum imra'atuhu idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu ilal masjid, apabila salah seorang dari kalian dimintai izin oleh istrinya atau wanita-wanita yang berada di bawah tanggung jawabnya seperti anaknya, ya, fala yamna'ha, maka hendaklah dia tidak melarangnya. Ya, maksudnya di sini adalah apabila seorang wanita meminta izin kepada suaminya, atau ya, seorang anak ya meminta izin kepada ayahnya ya untuk pergi ke masjid, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fala yamna'ha, maka hendaklah ya, suaminya atau ayahnya itu tidak melarangnya. Faqala Bilal ibni Abdillah, maka kemudian Bilal ini adalah anaknya Abdullah bin Umar yang pada saat itu juga hadir. Kemudian beliau mengatakan, Bilal ini adalah tabi'in. Ya, Bilal adalah tabi'in. Jadi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Abdullah bin Umar. Ya. Wallahi lanamna'ahunna. Kemudian Bilal mengatakan, demi Allah, kata Bilal, anaknya Abdullah bin Umar, dan saat itu disebutkan Bilal ini sudah besar, ya sudah akil balik, ya sudah. Dalam sebagian riwayat sudah memiliki istri, ya sudah memiliki. Artinya Bilal ini sudah dewasa. Lalu kemudian Bilal mengatakan, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah, kata Bilal, saya akan melarang istri saya untuk pergi ke masjid. Ya, saya akan melarang istri saya untuk pergi ke masjid. Ya. Qala fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an. Lalu berpaling Abdullah bin Umar ini karena mendengar perkataan statement dari anak sidin yang bengaran Bilal tadi. Lalu kemudian setelah berpaling, Abdullah bin Umar ini mencela, menyariki kalau bahasa kita tuh Pak, dengan sarikan yang sangat keras sekali. Menegur dengan teguran yang sangat keras sekali. Siapa yang ditegur? Bilal. Kenapa? Karena dia bersumpah untuk melarang istrinya untuk pergi ke masjid kalau istrinya minta izin untuk pergi ke masjid. Lalu kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ya, qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'hunna. Jadi sebab kemarahan Abdullah bin Umar ini, bahkan perawi hadis ini dalam sebagian riwayat adalah Salim Maula ibni Umar. Salim Maula ibni Umar menyebutkan, aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar semarah itu, ya, sekeras itu di dalam berucap kepada orang, dan dalam hal ini adalah kepada anak beliau. Padahal anak sidin nih, yang disariki sidin ini adalah anak sidin. Lalu kemudian kata Abdullah bin Umar, aku mengatakan kepada engkau
tentang bagaimana perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang maksudnya tadi adalah yang kalau ada istri minta izin untuk pergi ke masjid, maka jangan dilarang. Aku mengatakan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara engkau langsung mengatakan wallahi lanamna'hunna, demi Allah kami akan melarangnya. Disariki Pak oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Wa fi lafdhin la tamna'u ima Allahi masajidallah. Dalam sebagian riwayat, ya, kalau yang riwayat yang pertama tadi itu adalah di riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, wa la tamna'u ima Allahi masajidah, janganlah kalian melarang, menahan hamba-hamba Allah dari kalangan para wanita untuk menuju rumah-rumah Allah, untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadisnya semuanya adalah hadis yang sahih. Baik itu yang hadis yang pertama tadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang memarahi anaknya Bilal. Ini hadisnya diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun hadis yang kedua ini lafadznya lafadz Imam Muslim. La tamna'u ima Allahi masajida. Janganlah kalian masajidallah. Janganlah kalian menahan, melarang para hamba-hamba Allah dari kalangan para wanita untuk sampai ke rumah-rumah Allah. Baik. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah ini menunjukkan kepada kita, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya seorang wanita itu kalau meminta izin kepada suaminya maka hendaklah diizinkan. Tadi ada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala yamna'hunna." Janganlah, nah berarti ada larangan kan? Larangan menahan, larangan tidak memberi izin kepada istri kalau mau ke masjid. Ya. Tapi larangan ini sifatnya kata para ulama adalah karahatu at-tanzih. Ya, karaha, larangan ini bukan larangan yang haram sama sekali. Jadi munyapian hendak menahan sebenarnya boleh Kak? Boleh aja. Tapi makruh. Bisa dimengerti sendiri Pak. Tapi makruh, tidak sampai terlarang sampai kepada derajat haram. Ya, tidak sampai terlarang sampai kepada derajat haram. Jadi ulun-ulangnya sekali lagi, kalau bapak-bapak menahan istrinya tanpa ada alasan yang jelas untuk ke masjid, bini minta izin, bah ulun hendak ke masjid. Pian suasana hati lagi kada nyaman. Pokoknya kada ada alasan yang jelas, ujar pian kada aku izinakan. Bolehlah nih Pak. Boleh kada? Boleh tapi makruh. Ya, asalkan syarat-syaratnya tadi terpenuhi. Nanti kita akan sebutkan. Kalau seandainya syarat seorang wanita itu tidak terpenuhi untuk datang ke masjid karena ada pelanggaran-pelanggaran, nanti akan kita sebutkan syarat-syarat wanita itu datang ke masjid itu bagaimana. Maka harus si bapak-bapak ini melarang istrinya untuk pergi ke masjid. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Kalau tanpa alasan, maka hukumnya makruh melarang. Tapi kalau seandainya ada alasannya melarang istri untuk pergi ke masjid, misalnya karena pian tahu bini pian ya tidak menutup aurat, karena pian tahu bini pian misalnya ya itu berhias sebagaimana para wanita jahiliyah yang disebut dengan tabarruj. Ya, pupurnya bahasa kitanya dempung tahu lah. Tahu lah, dempung bahasa mana? Rancak kalau benar pupur dempung. Bahasa Banjar kalau mana? Tebal ya, gincunya wah pokoknya kalau dikisahkan lagi kada habang lagi hirang, misal saking tebalnya itu, alis matanya tebal ya kan, tambah bulu mata tambahan, bisa melihat pian, kada boleh ini secara syariatnya, kada boleh jadi. Nah itu memang harus dilarang, memang harus dilarang. Baik, nanti akan kita sebutkan apa. Tapi yang jelas, kalaupun tanpa alasan maka hukumnya makruh. Tapi lebih utamanya kalau pian tidak punya alasan dan istri pian meminta izin untuk pergi ke masjid, tapi perginya itu sudah sesuai dengan syariat, maka yang lebih afdal adalah diizinkan. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Ini hukum asalnya. Baik. Kemudian di antara faedah terkait dengan hadis ini adalah bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dulu itu, jamaah sekalian, dulu itu seorang istri itu hukum asalnya, ini menarik nih Pak.
sebagaimana disebutkan oleh Taqiyuddin, Syekh Taqiyuddin. Ini juga dinukil oleh Ibnu Mulaqqin di dalam kitab beliau penjelasan Umdatul Ahkam. Beliau menukil bahwasanya hukum asalnya, ini menunjukkan kepada kita hukum asalnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau istri kalian atau kalau wanita kalian, maksudnya di sini adalah istri atau anak perempuan, meminta izin untuk pergi ke masjid, ya kan? Untuk pergi kemana, Pak? Ke masjid. Maka jangan dilarang. Maka ini kata beliau, wahada inna akhdha min takhsisin nahyi bil khuruji ilal masjid. Wa anna dzalika yaqtadi bi tariqil mafhum jawazul man'i fi ghairil masajid. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau suami ya Pak ya, kalau selain ke masjid lebih boleh lagi melarang istrinya. Bisa dimengerti sama jadi Pak? Berarti kalau seandainya ya ke masjid saja itu hukum asalnya boleh dilarang, boleh Pak. Kalau tanpa alasan. Apalagi kalau seandainya ya ini selain ke masjid, sebagai contoh ke pasar atau kemana terserah, misalnya bini pian hendak ke pengantenan, lawan kekawanannya, pian hati lagi kada nyaman, atau pas lagi ya besengkengan lawan bini. Nah, misalnya lagi ada berantem sama istri, tapi pian pengen supaya bini pian tuh tetap di rumah aja supaya lakas tuntung masalahnya nih. Lalu bini pian hendak ke pengantenan. Kalau ke masjid saja hukum asalnya itu ya, kalau ke masjid ya Pak ya, hukum asalnya itu boleh dilarang. Ya, karena tadi kita sebutkan hukumnya makruh saja kalau, apalagi kalau ke tempat yang lain selain daripada masjid. Karena masjid itu pertama rumah Allah. Yang kedua, masjid itu hukum asalnya orang kalau menuju ke masjid itu tujuannya beribadah kepada Allah. Selain tempat masjid ini, kalau tempat selain masjid ini yang tujuannya mungkin tidak beribadah kepada Allah, tujuannya mungkin bisa jadi perkara-perkara yang mubah, hendak berjalanan ke lebih boleh lagi kalau pian mau mengatakan tidak untuk memberi izin kepada istri. Bisa dimengerti sama sini Pak? Baik. Tapi terserah pian, artinya kalau misalnya pian melihat maslahat dan mudaratnya, maslahatnya Ustaz diizinkan saja, ya tidak menjadi masalah asalkan tidak sampai kepada jarak safar. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan kepada kita, kata Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala, innaman an-nisa minal khuruji masyhurun mu'tad. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dulu itu para laki-laki, para suami itu lebih banyak melarang istri-istri mereka untuk pergi ke masjid. Makanya sampai ada teguran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan para sahabat dulu Pak lebih banyak melarang istri-istri mereka untuk pergi ke masjid. Sehingga datang teguran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Rasulullah, apabila ada di antara kalian yang istrinya minta izin kepadanya, sampai ada teguran nih, kenapa? Ya karena kebanyakan dulu itu para suami melarang istrinya untuk pergi ke masjid. Bisa dimengerti sama sini Pak? Makanya ditegur sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan, "Lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatsan nisa ba'dahu lamana'ahunna al-masajida." Kata Aisyah, kalau seandainya Rasulullah hidup sampai sekarang. Ini tentunya perkataan Aisyah setelah Rasulullah meninggal dunia. Kata Aisyah, kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup sampai sekarang, maka kemungkinan Rasulullah akan melarang para wanita itu untuk pergi ke masjid. Ini setelah zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Aisyah melihat ada beberapa perubahan yang terjadi, ini di zaman Aisyah, di zamannya sahabat Nabi. Bagaimana kalau seandainya ya Aisyah hidup zaman sekarang ini, Pak? Lebih lagi. Kalau zaman itu saja Aisyah sampai mengatakan, nih kalau Rasulullah hidup sampai sekarang, kemungkinan besar Rasulullah akan melarang para wanita untuk ke masjid. Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, dalam penjelasan Sahih Muslim, menjelaskan tentang perkataan Aisyah. Kenapa? Di satu sisi ada Abdullah bin Umar yang memarahi anaknya.
karena berniat untuk melarang istrinya untuk ke masjid. Ya, ketika meminta izin. Tapi di sisi lain Aisyah radhiyallahu taala anha justru mengatakan, di sisi lain ini Pak, Aisyah, hadisnya sahih di dalam Sahih Muslim. Aisyah justru mengatakan kalau Rasulullah hidup sampai sekarang, maka Rasulullah akan melarang para wanita untuk ke masjid. Baik. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa al-muradu bihi ihdatsu zinati wat-tibi wa husni thiyabi wa nahwiha. Kata Al-Imam An-Nawawi, yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Umar. Yang dimaksudkan Abdullah bin Umar itu adalah dalam keadaan normal dan terpenuhi syarat-syaratnya seorang wanita pergi ke masjid. Tapi yang dimaksudkan oleh Aisyah, kalau seandainya Rasulullah hidup sampai sekarang, maka Rasulullah akan melarang para wanita itu untuk datang ke masjid, karena Aisyah melihat bahwasanya saat itu ya, para wanita itu sudah berbeda. Ada sebagian yang sudah datang ke masjid dengan menggunakan wewangian. Ada yang datang ke masjid dengan menggunakan perhiasan. Ada yang datang ke masjid dengan menggunakan baju yang itu adalah baju yang bisa menimbulkan fitnah. Ini kata Al-Imam An-Nawawi. Jadi itu bedanya antara sudut pandang Abdullah bin Umar yang memarahi Bilal anak beliau. Yang tadi maksudnya adalah kalau dalam keadaan syaratnya terpenuhi. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha melihat akan dilarang oleh Rasulullah karena sebagian para wanita pada saat itu tidak memenuhi syarat untuk datang ke masjid. Bisa dimengerti? Jadi ini tidak bertentangan. Tapi masing-masingnya ya melihat dari sudut pandang masing-masing. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, sekarang pertanyaannya. Tadi disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar menyebutkan jangan dilarang, atau Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi hukum asalnya adalah kita tidak melarang para wanita itu kalau mau datang ke masjid. Nah sekarang pertanyaannya, syaratnya apa yang harus dipenuhi oleh seorang wanita yang hendak datang ke masjid? Nah ini penting buat ibu-ibu dan juga buat para suami. Kalau seandainya melihat istrinya tidak memenuhi syarat, maka disuruh dulu untuk sampai memenuhi syaratnya. Yang pertama jemaah sekalian, ada banyak sekali perkataan para ulama terkait dengan masalah ini, tapi kita akan coba ringkas di beberapa syarat yang paling penting. Yang pertama adalah antuk minal fitnah. Yang pertama adalah kalau wanita itu keluar untuk ke masjid, maka dia harus aman dari fitnah. Baik itu untuk dirinya ataupun fitnah untuk orang lain. Sebagai contoh, ya wanita tersebut misalnya Pak, memilih pendapat bahwa tidak harus bercadar kalau keluar rumah, tidak harus menutup wajah. Itu adalah pendapat di kalangan para ulama dan ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau wanita tersebut misalnya terlalu cantik, kada make up sudah bungas. Misalnya, terlalu cantik, ada nang pas melihat tercelubuk kegot, ada nang sampai berumpak orang misalnya. Ya, sampai terlihat tersirit sedikit aja bisa terpleset orang misalnya. Saking bungasnya tadi. Karena orang macam-macam Pak wajah. Ada nang bungas benar sampai terlihat sedikit saja bisa, artinya bisa terfitnah orang dengan misalnya kecantikannya karena terlalu cantik. Makanya ada pendapat sebagian para ulama, ya, disebutkan oleh Ibnu Mulakin, ya, makruh atau tidak baik kalau wanita yang terlalu cantik itu datang ke masjid. Ini disebutkan oleh Ibnu Mulakin. Ya, kecuali kalau misalnya dia menutup wajahnya. Ya, sehingga tidak terlihat. Misalnya seperti itu. Nah, tapi sekarang yang pertama tadi kita sebutkan adalah antuk minal fitnah. Dia selamat dirinya selamat dari fitnah, ya. Kemudian juga orang lain tidak terfitnah terhadap dirinya. Itu yang pertama syaratnya, Pak. Jadi dilihat-lihat dulu, ya. Apakah keluarnya wanita itu secara spesifik dirinya sendiri itu akan menimbulkan fitnah untuk dirinya ataukah akan menimbulkan fitnah untuk orang lain ataukah tidak. Nah kalau tidak ya tidak menjadi masalah. Syarat yang kedua jamaah sekalian, alla tuzahimar rijal, tidak membersamai laki-laki, tidak bergumul dengan para laki-laki atau tidak berkumpul dengan para laki-laki, tidak berdesak-desakan dengan para laki-laki. Dalam hal apa? Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah ad-dukhul wal khuruj, masuk dan keluarnya, masuk masjid dan keluar masjid. Ya, itu tidak berdesak-desakan dengan para laki-laki. Ya, misalnya seperti
Misalnya kita anggap keluar pintu situ ya. Makanya dulu itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, wanita itu selalu didahulukan untuk keluar. Ya, wanita itu selalu didahulukan untuk keluar. Makanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau para wanita keluar untuk sholat subuh, pulangnya itu mereka tidak mengetahui siapa yang ada di samping mereka. La ya'rifu ahadun minna minal ghalas. Ya. Kata sahabiat dulu itu adalah, kami tidak mengetahui siapa yang berjalan di samping kami karena masih gelap. Ketika karena masih gelap itu karena memang mereka keluar di awal-awal sebelum para laki-laki. Sebagian riwayat menyebutkan dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi saran oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, untuk menjadikan ada pintu khusus untuk para wanita keluar sehingga tidak berdesakan dengan para laki-laki. Jadi yang pertama tadi adalah pada saat masuk dan pada saat keluar. Yang kedua adalah fil masyi, pada saat dia berjalan di jalan untuk menuju ke masjid. Kada berbarengan, tidak berdesak-desakan dengan para laki-laki. Bukan hanya pada saat keluar dan masuk, tapi di jalan menuju rumahnya. Atau di jalan pada saat berangkat dan pada saat pulang. Jalannya jalan setapak misalnya. Cukup hanya untuk satu orang jalannya, di titian misalnya. Jangan digumpali, bapak-bapak ini. Dibiarkan dulu para ibu-ibunya lewat. Ini kadang-kadang sebagian bapak-bapak kadang mau mengalah lawan ibu-ibu. Oh, pokoknya asih ampuninya tuh bang. Biarkan dulu ibu-ibu lewat. Ini diantara yang diajarkan kepada kita dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi yang pertama adalah pada saat masuk masjid dan keluar masjid. Yang kedua adalah pada saat berjalan, baik itu berangkat ataupun pulang. Sama halnya juga misalnya di parkiran. Ya, sama halnya misalnya di parkiran. Kalau ben melihat ibu-ibu, dahulukan ibu-ibu. Ya, dahulukan ibu-ibu. Jangan dipepet juga, jangan. Ya, artinya pian dahulukan ibu-ibu ketika dia hendak jalan. Kemudian yang berikutnya adalah dia juga harus menjaga agar supaya tidak bergumul dengan para laki-laki di dalam masalah soft salat. Makanya solat yang paling afdal bagi laki-laki, solatnya di bagian mana, Pak? Depan. Solat yang paling afdal bagi wanita, yang paling afdal di bagian paling belakang. Nah, itulah kenapa tadi kita sebutkan di antara syaratnya adalah alla tuzahimar rijal, tidak bergumul dengan para laki-laki. Yang ketiga di antara syaratnya adalah antakhruja tafilatun, keluar dalam keadaan tidak menggunakan minyak wangi. Ya, tidak menggunakan minyak wangi atau tidak menggunakan wewangian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, kalau para wanita itu pada saat sholat isya yang terkena pakaiannya itu terkena bakhur atau terkena wewangian, maka kata Rasulullah SAW, jangan dia untuk pergi ke masjid. Itu ada hadisnya. Ya, kadang-kadang bisa jadi pada saat malam hari wanita misalnya menggunakan wewangian atau terkena wewangian, ya, karena seorang wanita itu dia berhias untuk suaminya. Nah, waktu berhias untuk suami itu biasanya adalah waktu malam, isya ke atas. Tidak jarang pada saat awal isya itu para wanita itu sudah mulai menggunakan wewangian. Makanya kata Rasulullah, makanya yang disebut adalah sholat isya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu posisi di mana para wanita dulu berhias untuk suaminya. Ya. Makanya yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholat isya. Kalau terkena minyak wangi sudah. Boleh nggak wanita itu sholat pakai minyak wangi, Pak? Boleh nggak? Boleh? Boleh kalau di rumah, nggak masalah. Asalkan jangan dibawa ke masjid. Baik. Kemudian yang keempat syaratnya adalah ghairu mutabarrijah, tidak berhias. Yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Tidak berhias. Baik itu adalah secara pakaiannya ataupun juga secara perhiasannya. Misalnya, ya, tidak menggunakan alisnya ditajami, dilancipi, misalnya pakai tulis alis. Kemudian misalnya begincunya terlalu menor, pupurnya tebal benar. Ini tidak diperbolehkan. Baik, kemudian yang berikutnya. Nah, yang kelima ini syaratnya jemaah sekalian tidak mengangkat suaranya. Ke masjid itu juga ternyata ada adabnya. Seorang wanita itu syaratnya tidak mengangkat suara. Dari mana kita bisa tahu? Imam Nawawi menyebutkan itu syarat ini diambil dari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para laki-laki kalau ada imam salah, ucapannya apa, Pak?
Subhanallah. Tapi kalau wanita menggunakan apa? Tasfik. Tasfik itu artinya tepukan. Imam salah aja, imam salah nih Pak. Penting gak membujurkan imam salah? Penting Pak. Tapi tetap tidak menggunakan suara. Padahal di dalam sholat itu orang tidak terfikir untuk terfitnah. Itu saja ya disuruh oleh Rasulullah tidak menggunakan suaranya. Karena suara para wanita itu Pak, ya suara para wanita itu ada yang lembut, ya kan? Dan kebanyakannya itu lembut. Makanya pian kayak apa aja bibinian itu kada boleh azan. Kada boleh azan. Ya, kenapa? Karena suaranya bisa jadi mendatangkan fitnah. Kita tidak tahu ya apa yang akan mungkin dirasakan oleh sebagian orang ketika misalnya mendengar suara wanita yang begitu misalnya mendayu-dayu atau begitu indah. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6 adalah keluar menggunakan pakaian yang menutup aurat, tidak ketat ya. Menutup aurat artinya adalah secara keseluruhan yang harusnya ditutup oleh seorang wanita ketika dia keluar rumah. Baik, kemudian yang berikutnya, yang bagian yang terakhir ya. Di antara faedah terkait dengan hadis ini adalah bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu itu memberikan takdib. Takdib itu artinya adalah memberi pelajaran kepada anak sidin. Padahal anak sidin itu sudah ganal, sudah dewasa. Ini menunjukkan kepada kita kalau ada sesuatu yang salah, biar anak tuh ganal sudah balik Pak tetap ditagur. Anak tuh sudah kawin, nah ini Bilal ini sudah menikah, sudah dewasa, sudah akil balik, tapi tetap ditegur dengan keras oleh Abdullah bin Umar karena ada perkataan Bilal yang tidak sesuai dan tidak menghormati menurut Abdullah bin Umar. Makanya dikerasin sama Abdullah bin Umar, tidak menghormati, kurang menghormati hadis Nabi SAW. Dikasih pelajaran oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Sisi kebalikannya adalah bagi para pemuda yang sudah akil balik, bila disariki oleh abahnya dan abahnya bujur harus diterima. Kada kawa menyambat ulun ini sudah dewasa, bahai, sudah ganal, sudah kada lagi disarikin. Oh ini Bilal nih sudah kawin bahkan. Maka harus diterima nasihat orang tua. Kadang-kadang bisa jadi dengan cara yang keras kalau kesalahan kita besar. Ada sebagian anak muda, ulun nih kada kayak kekanakan lagi bang disariki itu. Nah ini Abdullah bin Umar menyariki anaknya. Bahkan di dalam sebagian riwayat, ya Abdullah bin Umar itu memarahi bukan cuma Bilal saja, tapi ada Waqid juga. Anaknya Abdullah bin Umar berdua ini padahal sudah akil balik. Bilal dan Waqid yang pada saat itu juga ada di situ. Waqid juga kurang lebih sependapat dengan Bilal, berdua disariki sidin. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam Syarah Mukhtasar Sahih Muslim. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.